Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru bahwasanya di sini ada kabar gembira dari Menpan RB untuk honorer yang masuk database honorer di pendataan BKN teman-teman ya. Sebagaimana kami dapatkan informasi ini di salah satu media elektronik yang bernama jpnn.com ya. Jadi bukan admin yang katakan, tapi kami teruskan informasi ini dari salah satu media teman-teman ya. Mudah-mudahan saja benar adanya. Tentunya honorer yang masuk di pendataan BKN itu berpotensi teman-teman ya diangkat menjadi ASN P3K part-time ataupun penuh waktu, sebagaimana informasi yang disajikan langsung oleh jpnn.com. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja tutup poin ke informasi. Di sini informasi terbarunya seperti ini teman-teman ya, yang kami dapatkan di jpnn.com. Di sini dikatakan Menteri Anas sebut ya. Jadi Pak Menteri Anas selaku Menpan RB menyebutkan seluruh honorer yang terdata di BKN diangkat P3K. Yang jadi pertanyaan, yang tercecer bagaimana, dalam artian yang tidak masuk pendataan kemarin. Nah, kita lihat di sini teman-teman informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja bukan cuman isapan jempol belaka ya. Mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan honorer akan diangkat menjadi P3K. Namun honorer yang dimaksud adalah yang masuk dalam pendataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN teman-teman ya. Jadi kabar gembira bagi teman-teman tenaga honorer ya yang sudah masuk di pendataan tenaga non ASN itu akan diangkat menjadi P3K sebagaimana yang diinformasikan di media ini ya, jpnn.com. Kemudian di sini jumlah honorer yang masuk pendataan BKN itu sebanyak 2,3 juta orang teman-teman ya. Itu belum dikurangi dalam hasil seleksi P3K 2023, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 17 Januari 2024 ya. Jadi ada rapat kerja ya antara Menpan RB ya dengan Komisi 2, dan di situ dikatakan bahwa seluruh honorer itu berpotensi teman-teman ya diangkat menjadi P3K. Yang dimaksud itu adalah honorer yang masuk dalam pendataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara. Dia menegaskan honorer yang akan menjadi ASN atau aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus melalui seleksi komputer asistes. Namun seleksi cat BKN untuk honorer ini tidak serumit pelamar umum ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah masuk pendataan itu tetap harus dites teman-teman ya, tetap harus tes teman-teman, tetapi nantinya ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permenpan RB, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Hanya honorer yang masuk database BKN diangkat P3K penuh waktu dan paruh waktu. Lebih lanjut dikatakan bagi honorer yang tidak ada formasi untuk sementara masuk ke P3K paruh waktu. Kalau ada formasi barulah masuk ke P3K penuh waktu. Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira terkait dengan mekanisme khusus ya untuk honorer yang masuk dalam database BKN untuk diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu dan paruh waktu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saja betul-betul teman-teman ya, betul-betul direalisasikan. Lebih lanjut dikatakan bagi honorer yang tidak ada formasi untuk sementara masuk ke P3K paruh waktu ya, seperti itu. Bagaimana dengan honorer yang tercecer? Menpan RB mengatakan akan dicarikan solusinya. Namun untuk saat ini pemerintah akan fokus kepada honorer yang masuk database BKN. Sekali lagi pemerintah akan fokus teman-teman ya kepada honorer yang masuk database BKN. Artinya yang ikut pendataan kemarin ya. Teman-teman tentunya masih ingat ya pendataan tenaga non ASN di BKN
ya. Oke, itu yang dimaksud ya. Nah, merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis ya, Ibu Nurbaiti menyambut baik. Perlu ada skala prioritas pemerintah teman-teman ya dalam penuntasan masalah honorer ini. Jika semua honorer yang belum masuk pendata mau diselesaikan, maka prosesnya masih panjang ya, karena jumlah honorer akan makin membengkak. Seperti itu kira-kira ya. Pemerintah maunya yang jelas masuk data dahulu diselesaikan agar jumlah honorer berkurang banyak. Ucap Bunda Nur ya, dia bisa memahami mengapa pemerintah membuat dua mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Itu karena amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ada tenggat waktu penyelesaiannya sampai 31 Desember 2024. Mantap ya. Nah, kemudian di sini dikatakan, apakah paruh waktu tidak bisa jadi penuh waktu? Bunda Nur mengatakan tentu bisa, karena Menpan RB Anas ya juga menjamin hal tersebut. Apalagi jumlah ASN yang pensiun sampai 2027 itu banyak sekali teman-teman ya. Itu banyak sekali. Jadi daerah juga ada anggaran buat mengangkat P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Sebab tidak mungkin juga pemerintah mengangkat honorer baru. Kemudian di sini diinformasikan teman-teman ya, kami mengapresiasi Pak Menpan RB yang dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI menyatakan honorer yang masuk pendataan non-ASN BKN tahun 2022 sudah masuk kotak aman dan akan menerima NIP ASN. Amanah Presiden diselesaikan. Wow, mantap ya. Semoga saja betul-betul terjadi teman-teman ya. Nah, kemudian dia mengaku lega karena kebijakan baru terbaru Kemenpan RB adalah saat ini formasi dari daerah masing-masing. Menpan RB memberikan golongan jumlahnya saja. Adapun yang mengatur formasinya adalah BKD, BKPSDM dan instansi masing-masing yang lebih tahu apa saja yang mau diselesaikan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Artinya apa teman-teman ya? Kesimpulan dari informasi kita pada hari ini kita bisa tangkap di bagian sini teman-teman ya, bahwasanya prospek penuntas proses pengangkatan honorer menjadi ASN P3K paruh waktu penuh waktu akan diprioritaskan untuk honorer teman-teman ya yang masuk pendataan tenaga non ASN di BKN. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tapi ingat ya, honorer yang masuk pendataan itu tidak serta-merta juga langsung diangkat. Tetap akan mengikuti seleksi komputer assist test. Namun tentunya seleksi CAT BKN untuk honorer ini itu tidak serumit dengan pelamar umum. Jadi nantinya jadi di sini yang kata kuncinya di sini teman-teman ya, bahwasanya ini dia ada mekanisme khusus untuk honorer ya yang diatur lewat Permenpan RB. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, bagaimana sebenarnya mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permenpan RB. Tujuannya itu adalah untuk mengangkat ya, menuntaskan honorer yang sudah masuk di pendataan tenaga non ASN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.